dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Pemerintah saat ini masih membahas dan mengkaji rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta. Dalam pidato kenegaraan oleh Presiden Joko Widodo menyebutkan, pada kesempatan yang bersejarah ini, saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Dengan sontak, pernyataan itu pun langsung disambut riuh tepuk tangan yang hadir di Gedung Nusantara, DKI Jakarta pada Jumat 16 Agustus 2019. Jokowi dengan mantap untuk menggeser pusat pemerintahan ke luar Pulau Jawa. Wacana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke tempat lain sebenarnya sudah lama. Bahkan, Presiden pertama Indonesia Soekarno juga sempat berencana memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya. Wacana memindahkan ibu kota itu menimbulkan pro dan kontra. Apalagi, biaya memindahkan ibu kota tidak murah. Menurut estimasi pemerintah, biaya memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan bisa mencapai 33 miliar dolar Amerika Serikat. Dana sebesar 33 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 469 triliun rupiah itu bukanlah nilai kecil karena setara dengan seperempat dari total penerimaan negara sepanjang 2018 yang sebesar 1.942 triliun rupiah. Belum lagi kondisi keuangan Indonesia saat ini masih belum surplus alias defisit. Tahun ini, defisit anggaran yang harus ditutup pemerintah diperkirakan mencapai 296 triliun rupiah. Jelas, wacana memindahkan ibu kota kian menambah beban anggaran. Meski begitu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tetap berkukuh keras merealisasi rencana tersebut. Dalam pidato kenegaraan, Jokowi menyatakan pemindahan ibu kota dilakukan demi visi Indonesia Maju. Adapun jauh sebelum rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta sekarang ini, pemerintah di masa lalu ternyata sudah 3 kali memindahkan ibu kota. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Zuhal Asyasyana, dalam catatan sejarah, setidaknya ada 3 kota atau daerah yang dulu pernah menjadi ibu kota Indonesia. Pemindahan ibu kota pertama terjadi hanya beberapa bulan Indonesia merdeka, tepatnya pada 4 Januari 1946. Ibu kota pindah ke Yogyakarta. Pemindahan pusat pemerintahan ke kota Gudeg ini bukan tanpa alasan. Saat itu, Belanda melancarkan agresi militer karena masih belum rela Indonesia lepas dari jajahan. Kala itu, keamanan Jakarta sebagai ibu kota pun terancam dengan kedatangan tentara Belanda yang membonceng pasukan sekutu. Pada tanggal 29 September 1945, Jakarta jatuh ke tangan militer Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Paku Alam ke-13 selaku penguasa Yogyakarta mengirim orang ke Jakarta untuk membawa usulan agar ibu kota pindah ke Yogyakarta. Usulan itu disambut baik Presiden Soekarno. Kemudian pada 4 Januari 1946 atau kurang lebih 6 bulan setelah merdeka, ibu kota resmi pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Apalagi Yogyakarta dikelilingi 2 benteng alam, yakni Gunung Merapi di utara dan Samudra Hindia di selatan. 2 benteng alam itu membuat kota ini sulit ditaklukkan. Kota kedua, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bukit Tinggi, Sumatera Barat juga sama dengan Yogyakarta, pernah jadi ibu kota Indonesia. Pemindahan ibu kota ke Bukit Tinggi itu terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Pemindahan ibu kota karena Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda karena agresi militer 2.
Belanda menyebut sebagai aksi polisional. Saat itu, Presiden Soekarno yang seolah kebakaran jenggot memilih Bukit Tinggi sebagai ibu kota negara di masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Pemilihan Bukit Tinggi sebagai ibu kota ini juga bukan tanpa alasan. Di sana ada Syafruddin Prawira Negara yang memang disiapkan untuk memimpin PDRI jika para pemimpin pemerintahan tertangkap. Sama seperti Yogyakarta, Bukit Tinggi juga dikelilingi oleh benteng alam. Ada Gunung Merapi di barat, Gunung Singgalang di selatan, serta Lembah Sianok di utara dan barat. Benteng-benteng alam ini tentu dapat melindungi ibu kota sekaligus pertahanan dari serangan militer musuh. Kota ketiga, Biren, Aceh. Kemudian ada nama Biren, Aceh. Kota ini juga pernah dipilih sebagai ibu kota Indonesia pada tahun 1948. Biren dipilih sebagai ibu kota Yogyakarta dan Bukit Tinggi juga karena dianggap relatif aman. Apalagi secara geografis, Biren juga dikelilingi perbukitan yang menjadi benteng alam untuk melindungi pusat pemerintahan dari serangan musuh. Meski begitu, Biren menjadi ibu kota hanya seminggu. Selama seminggu itu, sejak 18 Juni 1948, seluruh aktivitas dan kegiatan pemerintahan tetap dijalankan dan dipusatkan di jantung kota. Selama itu, Presiden Soekarno menginap di kediaman Kolonel Hussein Yusuf di Biren. Dari rumah itu pula Soekarno atau Bung Karno mengendalikan roda pemerintahan.